Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah UPTSP SD Negeri Sudirman 4 Makassar, yang kami hormati rekan-rekan guru UPT SPN SD Negeri Sudirman 4. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan berbagi praktik baik, yakni diseminasi budaya positif, diseminasi budaya positif sebagai materi yang kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Pada kesempatan ini saya bersama dengan Ibu Nur Wahyuni dengan Pak Muhammad Ashar akan mendiseminasikan budaya positif di sekolah. Semoga nanti harapan kami, semoga budaya positif ini kita dapat terapkan di sekolah kita secara berkolaborasi Bapak Ibu. Insya Allah ke depan kami akan bergantian untuk memaparkan materi, karena budaya positif ini materinya banyak Bapak Ibu. Ada 6 bagian yang kami akan paparkan, dan ini materi sangat menarik karena terkait dengan penciptaan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ada beberapa hal yang perlu memang kita sepakati dan kita laksanakan secara bersama-sama. Namun sebelum kita lanjut, karena ini adalah budaya positif, saya minta dulu teman-teman supaya berdiri tadi. Nah, kita bagaimana suasana positif yang kita ciptakan. Coba saling berhadapan dengan teman dulunya. Saling berhadapan. Ya, silakan berahmat. Ya. Coba Bapak Ibu berikan senyum kepada temannya. Senyum yang ikhlas, coba. Ya. Senyum 30 detik. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan dulu. Nah, itu harapan kami bahwa kelas itu harus kita mulai dengan suasana yang menyenangkan. Tersenyum itu bisa menghilangkan urat-urat yang negatif di wajah kita Bapak Ibu. Jadi begitu jalan kelas kita harus membangun suasana yang menyenangkan. Ya, oke, baik. Sebelum kita lanjut supaya kelas kita bisa berjalan dengan tertib dan lancar, kita buat kesepakatan kelas dulu bersama ya. Kira-kira supaya kelas kita berjalan dengan baik dan lancar ke depan, kira-kira apa yang perlu kita sepakati supaya kelas kita menjadi kelas yang tertib gitu. Silakan. Yang pertama, silent HP. Oke, HP di silent ya, tidak dimandikan, tapi di silent. Oke, seperti ada yang penting, telepon penting boleh. Nah, HP di silent. Terus apa lagi Bapak Ibu? Mengacungkan tangan jika ingin bertanya. Apa lagi? Tidak makan. Oke, tidak ribut. Nah, kita ambil saling menghargai. Saling menghargai saat tulis. Kita saling menghargai. Jika ada teman berbicara yang lain, mendengarkan. Oke, saling menghargai. Oke, masalah? Apa lagi? Ada yang menambahkan lagi? HP saya mengacungkan tangan jika ingin bertanya, saling menghargai, minta izin ketika ingin meninggalkan ruangan. Oke, satu lagi apa? Saling berkolaborasi. Oke. Saling berkolaborasi. Ya, bekerja sama. Oke. Jadi, baik Bapak Ibu, saya bacakan kembali kesepakatan kelas kita. HP di silent, kemudian mengacungkan tangan jika ingin bertanya, saling menghargai, meminta izin jika ingin meninggalkan ruangan, kemudian saling berkolaborasi. Bagaimana, sepakat Bapak Ibu? Ya. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut.
Nah, ke depan ini sebentar kita akan mendiskusikan ada 6 materi. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik, untuk materi pertama sampai ketiga itu akan dibawakan oleh Ibu Nur Wahyuni Fatahudin. Jadi untuk menghargai waktu kepada Ibu Nur Wahyuni disilakan. Terima kasih Pak Asar kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman rekan-rekan guru semua, Bapak Ibu, karena sudah menyempatkan hadir di sini. Meskipun kita tahu bahwa saat ini lagi sibuk-sibuknya orang mengisi rapor, ya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Karena kehadiran Bapak Ibu ini jadi support booster buat saya sama Pak Asar untuk lebih semangat lagi mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini. Kemudian kami di sini tidak merasa kami lebih dari Bapak Ibu semuanya. Kami hanya ingin berbagi apa yang kami dapatkan di guru penggerak, apa yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Jadi kami tidak merasa lebih. Mungkin ada yang bagus saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini, tapi bagi Bapak Ibu itu sudah pernah Bapak Ibu dapatkan. Jadi seperti itu. Jadi kita sharing saja di sini. Kalaupun ada sebentar kami sampaikan materi, terus ada pendapat dari Bapak Ibu, bisa angkat tangan seperti tadi, mengacungkan tangan. Bisa kita saling berbagi pengalaman seperti itu. Baik, seperti yang dijelaskan tadi Pak Asar, saya akan membawakan 3 materi, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, kemudian yang ketiga itu keyakinan kelas. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu disiplin? Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin, terdiri dari 2 kata, yaitu disiplina yang artinya belajar dan disciple yang artinya murid atau pengikut. Pada umumnya kita tahu kalau disiplin itu kita maknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang sebagai bentuk kepatuhan, ya. Kita membuat peraturan, misalnya peraturan kelas harus pakai sepatu hitam. Itu kalau mereka siswa kita melakukan itu, kita menganggap bahwa dia sudah disiplin. Adapun yang melanggar itu kita cap dengan tidak disiplin. Contohnya itu datang tepat waktu, kemudian pakai seragam sesuai ketentuan, memakai sepatu hitam, mencukur rambut sesuai aturan. Itu. Kemudian, nah ini ternyata motivasi seorang itu ada motivasinya. Kenapa mereka sampai tertib melakukan peraturan, taat dengan peraturan. Yang pertama itu takut dihukum, karena mungkin sudah ada aturan kalau melanggar tata tertib, misalnya disuruh lari di lapangan atau dijemur di lapangan, seperti itu. Jadi perasaan takut dihukum. Kemudian yang kedua, karena ingin mendapatkan pujian, imbalan atau hadiah. Jadi misalkan siapa yang paling rajin setiap bulan itu jadi student of the month, istilahnya jadi pelajar yang terbaik, dikasih bintang atau reward lainnya seperti barang-barang apa, pensil atau apa. Dia termotivasi untuk mendapatkan itu, jadi semangat datang ke sekolah. Kemudian yang ketiga, dorongan dari orang lain. Contoh misalnya kalau terlambat bangun, orang tuanya ngomel-ngomel di rumah, diomeli, itu dorongan dari orang lain.
dimarahi sama orang tuanya kalau terlambat bangun atau apa. Kemudian keinginan dari dalam diri karena meyakini bahwa disiplin adalah sikap terpuji. Ini tanpa dari tanpa dari dorongan orang lain, dia punya kesadaran sendiri, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan hadiah, bukan juga karena takut dimarahi sama mamanya, tidak. Dia punya kesadaran sendiri, oh jam 7.30 saya sudah harus ada di sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu, takut dihukum itu pengalaman kita sama siswa Kak, berapa persen? Kira-kira? Banyak. Ya rata-rata ya, karena takut dihukum. Kemudian kalau ingin mendapat pujian, sedikit. Karena ada juga yang guru tidak memperlakukan pemberian reward, ada yang guru memberikan reward, ada yang tidak. Jadi mungkin ya kalau gurunya memberikan reward, ada mungkin motivasi itu sama siswanya. Kemudian dorongan dari orang lain, sepertinya persentasenya takut dihukum dengan dorongan orang lain kayaknya hampir sama ya Bapak Ibu. Bagaimana pengalaman Kak? Ya. Nah, ini yang menarik di nomor 4. Kira-kira ada tidak siswa Kak yang mempunyai kesadaran sendiri? Ada. Tetap ada ya, meskipun itu mungkin 1-2 orang lah. Ya. Karena ada juga biasa siswa saya lihat baru jam berapa sudah ada di depan. Rajin nih. Iya. Malah dia biasa yang ngomel-ngomel sama orang tuanya kalau terlambat. Ya. Kita lanjut. Nah, yang nomor 1, 2, 3 itu adalah motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Kemudian yang kesadaran diri itu yang motivasi dari dalamnya, intrinsiknya. Ya. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif merupakan penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman serta hukuman. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid kita untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Saya mau pemberian hukuman, misalnya begini, kita menetapkan harus pakai sepatu hitam. Ada tidak pengaruhnya sepatu hitam itu dengan tingkat pencapaian akademik siswa? Apakah kalau dia tidak pakai sepatu hitam dia menjadi bodoh atau kurang? Ada pengaruhnya atau tidak? Kemudian kalau misalnya kalau pas rambutnya pendek dia tingkat, ketika rambutnya gondrong dia menjadi anak yang kurang. Ada pengaruhnya atau tidak? Sepertinya tidak, tidak ada pengaruhnya kan? Sama sekali tidak ada pengaruhnya. Tapi seperti itu, tata tertib seperti itu dibiasakan sejak dini. Tujuannya karena setelah mereka keluar dari dunia sekolah, mereka masuk ke dunia kerja, dunia masyarakat, itu akan lebih banyak lagi peraturan-peraturan yang akan mereka hadapi. Nah, kalau dari awal mereka sudah tidak dapat peraturan itu, tidak tertanam budaya disiplinnya dari awal, selanjutnya mereka akan kesulitan. Seperti itu. Jadi kadang kita berpikir, tidak ada hubungannya itu sepatu hitam dengan kepintarannya anak-anak. Mau dia gondrong, mau dia pendek rambutnya, kalau pintar ya tetap kunci pintar. Yang panjang rambutnya, kalau yang pendek rambutnya, kalau dia kurang, tetap kurang, tidak ada pengaruhnya. Tapi itu melatih siswa untuk bagaimana mereka menjadi disiplin sejak dini. Itu. Jadi tujuannya seperti itu. Kemudian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kemudian ini menuntun skala kodrat yang ada pada anak-anak. Selama ini
pemahaman kita tentang anak-anak itu penggambarannya sebagai kertas putih. Saya juga pemahamanku seperti itu. Setelah masuk di pendidikan guru penggerak, pemahaman saya berubah. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu. Masing-masing anak-anak itu sudah punya kodratnya masing-masing dari lahir. Ada bakatnya, ada karakternya, sifat-sifatnya, semua ada pembawaannya dari lahir. Nah, kita sebagai guru, kita menuntun. Tugas kita menuntun, bukan menuntut. Terkadang kita menuntut semua siswa harus sampai nilainya 85. Kita tidak mau peduli apakah dia yang kurang itu bagaimana dia mengejar yang tinggi levelnya, kita tidak peduli. Kita hanya menuntut sesuai nilai KKM. Nah, tugas kita menuntun, bukan menuntut. Jadi harus dirubah cara berpikir kita. Menuntut siswa, bagaimana kita menebalkan apa yang kodrat positifnya, bawaan positifnya kita menebalkan, kita tuntun. Kemudian menyamarkan hal yang negatif. Semua anak-anak kan, semua manusia kan pasti ada baik buruknya sejak lahir sifat bawaannya. Nah, bagaimana caranya kita menuntun, mencari sesuai bakatnya. Seperti alhamdulillah kita sudah ada ekskul. Kita ekskulnya masing-masing satu siswa satu ekskul. Nah, kita kan wali kelas mengarahkan siswa yang mana kau pilih ekskul, nak? Apa kau suka? Ada menggambar, ada mewarnai, ada menari, ada olahraga, ya. Jadi tidak mesti kita harus menuntut anak-anak bagus di nilai akademik. Bisa saja dia akademiknya kurang, tapi di olahraga dia bagus. Banyak itu yang begitu. Akademiknya 80, 79, tapi begitu olahraga 90. Banyak sekali, apalagi kalau bola. Jadi seperti itu. Kemudian atas kemerdekaan dalam pendidikan bermakna manusia merdeka adalah manusia dianugerahi kebebasan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur sendiri segala sesuatu dan kehidupan dengan tetap berpegang pada peraturan yang ada di dalam masyarakat. Jadi merdeka belajar itu bukan artinya tidak belajar lagi, atau merdeka mengajar tidak mengajar lagi, tidak. Maksudnya itu merdeka belajar, dia bebas menentukan pilihannya selama itu tetap masih dalam jalur yang positif. Kalaupun mereka memilih hal yang negatif, nah itu kembali lagi ke kita sebagai menuntun siswa supaya diarahkan yang ke positif. Seperti itu. Sama kalau merdeka mengajar, kenapa boleh dibilang merdeka mengajar? Padahal capek-capek jadi mengajar tambah ribet. Tidak seperti itu. Merdeka belajar berarti kita bebas. Dulu kan pemahaman kita hanya di sekolah saja, di kelas, duduk di kelas, kemudian buka buku, kerja soal-soal, sudah seperti itu. Ini kita diberikan kebebasan mengajar. Bagaimana kita memanfaatkan seluruh lingkungan yang ada di sekitar kita untuk dijadikan bahan ajar. Misalnya capek di dalam kelas, oke lagi jalan-jalan. Baru bisa murid tak pergi di lapangan kah, lihat daun-daun, mengidentifikasi bunga-bunga apa di situ, atau misalnya mau diperkenalkan alat transportasi, bawa pakai murid tak naik tayo-tayo, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan semua apa yang ada di lingkungan kita untuk menjadikan bahan ajar, seperti itu. Kemudian mengajarkan sistem AMON dalam mendidik, dan dalam sistem AMON ini tidak diperbolehkan menghukum dan memaksa anak, karena hukuman dan paksaan dapat mematikan merdekanya jiwa dan menghapuskan kemampuan kreatifnya. Nah, ternyata menurut Ki Hajar Dewantara lagi, hukuman dan paksaan itu mematikan kemerdekaannya. Padahal saya sendiri pribadi, saya anggap itu hukuman sesuatu yang paling efektif untuk memberi efek jerah pada siswa. Bagaimana Ibu? Paling sering kita lakukan itu teknik menghukum.
Bagaimana Ibu? Ada yang sudah melakukan selain menghukum? Semuanya dalam bentuk hukuman. Dalam bentuk hukuman. Iya. Hukumannya itu berbeda-beda. Ada mungkin yang sampai sekian hari. Iya. Itu kan termasuk hukuman juga. Iya. Sampai dia kan dia memasang jenazah. Ya, kita masih anggap itu hukuman ya, karena kita itu tindakan tak yang efektif untuk bikin anak-anak bisa berubah. Itu menurut pemikiran kita. Nah ternyata menurut Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu. Justru itu melupuskan kreativitasnya anak-anak. Itu. Kemudian jiwa yang merdeka berarti mempunyai hak untuk melakukan segala hal dengan bebas merdeka secara bertanggung jawab. Seperti tadi saya sudah jelaskan, mereka bebas melakukan pilihannya masing-masing, tetapi harus bertanggung jawab. Dan tugas kita untuk menuntut kepada yang positif. Nah itu. Namun tetap dibatasi oleh kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hak sesama manusia serta peraturan-peraturan agar setiap orang tidak bertindak sesuka hatinya mengikuti hukum rimba. Jangan sampai seperti hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menguasai. Nah, manusia mereka merupakan manusia yang telah memiliki motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini adalah kesadaran sendiri. Yang kesadaran sendiri bukan karena takut dihukum, bukan karena pemberian reward, kemudian lain-lain sebagainya, itu kesadaran sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini tadi contohnya yang saya bilang tadi. Memang yang kita yang peraturan-peraturan kita buat itu kadang tidak ada hubungannya dengan akademiknya mereka, tapi itu mengajar mereka disiplin sejak dini untuk mereka terbiasa agar suatu saat nanti mereka di masa depan mereka masuk di dunia kerja, dunia masyarakat, lingkungan, ada lebih banyak lagi norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat, itu harus mereka taati. Lanjut. Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama. Nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ya, termasuk di situ profil pelajar Pancasila. Ini profil pelajar Pancasila ini kalau sudah diikuti di semua ini ke enamnya ini ideal sekali menurut kita. Punya akhlak, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, apa-apa dilakukan sendiri. Kan sekarang masih banyak kalau disuruh bikin tugas, orang tuanya yang kerja, bukan dia. Paling ketara kalau dibilang, ada yang kurang ini nak, mamaku tidak nak kasih masuk, begini. Siapa yang kerja sebenarnya ini, mama atau kita? Nah itu. Karena tidak mandiri, kemudian bernalar kritis, tidak semerta-merta dia menerima apa yang diberikan. Dia kritis, berpikir, berkebinaan global, bergotong royong dan kreatif. Mereka bisa mengolah apa saja. Misalnya kalau tali sepatunya putus, nah, karena dia kreatif, dia ambil rumput Jepang. Dia pakai ikat sepatunya. Ya itu sudah termasuk kreatif. Memang sederhana tapi sudah termasuk kreatif. Bagaimana caranya dia mengatasi permasalahannya dengan cara yang kreatif. Tidak lantas menangis, bagaimana caranya ini longgar ke sepatu tidak bisa jalan. Jadi itu. Kemudian menurut IBO Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, sama dengan dirinya, kemudian menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Ini tadi motivasi yang sebenarnya untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya?
Jadi terngiang-ngiang itu di pikirannya, kalau saya tidak begini nanti dihukum Pak Guru. Apalagi kalau guru-guru yang killer kah, langsung terbayang itu muka marahnya gurunya. Apa nanti nak kasih hukuman apa mak lagi nih guruku. Nah, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain sama tadi pemberian reward atau apa, dia mau dapat hadiah, misalnya gurunya sediakan. Kalau yang siswa yang bagus pencapaiannya bulan ini, ibu guru kasih binder. Anak-anak kan sekarang lebih suka-sukanya binder. Terus itu motivasinya. Kemudian motivasi internal. Nah, ini sebenarnya tujuan disiplin positif untuk menghargai dirinya sendiri. Mereka punya kesadaran sendiri untuk bagaimana caranya menetapi aturan-aturan yang berlaku tanpa harus ada dorongan dari orang lain, seperti itu. Nah, kemudian teori selanjutnya baca. Nah, ini sama juga tadi itu Nah, sekarang supaya karena mengantuk-ngantuk ini semua, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Berdiri dulu semua Bapak Ibu. Kita ice breaking. Berdiri dulu supaya segar-segar semua mata. Jadi kalau begitu, kalau misalnya di kelas kita lihat yang macam-macam nih gayanya mengantuk-mengantuk nih. Kasih mikir speaking. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lung-lung-lung-lung, tangan digulung. Ular melihat, kepala bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Dua kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Dua menara lilin, empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Dua telinga licin, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lung-lung-lung, tangan digulung. Ular melihat, kepala bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua
jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat, buat kamera cekret. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi empat, buat menara bintang. Empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan, buat melingkar becek. Lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10. Siap berdoa, tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, menunjukkan hati siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Bergulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bergabung menjadi dua, dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bergabung menjadi empat, buat kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bergabung menjadi empat, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bergabung menjadi delapan, buat melingkar becek. Lima jari kanan, lima jari kiri, bergabung menjadi 10. Siap berdoa. Tidak mengantuk, Ibu. Oke, silahkan. Bagaimana sudah? Kalau belum sadar, diulang lagi. Kalau belum sadar, diulang lagi. Bernyanyi terus, Ibu. Makanya mau terus. Nanti mana mereka kita jadi wawancara. Kemudian kita lanjut ya. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa menjadi hukuman untuk siswa. Ya, padahal yang kita sering lakukan di sekolah itu memberikan penghargaan, minimal sertifikat kita kasihkan, kita berikan kepada siswa. Ya, dikasih bintang itu senang. Mereka mengumpulkan bintangnya itu sudah senang. Ya, pemikiran kita seperti itu. Saya juga berpikir seperti itu. Itu motivasinya siswa. Nah, ternyata menurut para ahli, semua bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan beberapa dampak terhadap penghargaan. Ini menurut Alvin Cohen. Nah, dia menyimpulkan seperti ini setelah dia melakukan riset, dan itu bukan dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang panjang, karena memang pekerjaannya itu dia mencari tahu apa-apa yang masih kurang, apa yang perlu diperhatikan di dunia pendidikan. Nah, sekarang penghargaan tidak efektif. Kenapa dikatakan tidak efektif? Karena satu kali kita berikan penghargaan kepada siswa, Pak, besok-besok kalau dia tidak diberi penghargaan, tidak mau lagi. Ya, mereka hanya bergantung pada penghargaan. Tetap masih masuk di motivasi ekstrinsik, bukan kesadaran sendiri-sendiri. Nah, saya juga sempat bingung ini sama pasal, bagaimana nih caranya diapresiasi yang mana? Yang pintar-pintar, maksudnya yang berprestasi atau apa, masa tidak ada apresiasinya sedikit? Seperti itu. Padahal mereka biasanya kalau ranking 1 orang tua diminta dibuatkan sertifikat, atau misalnya menang di lomba apa, misalnya lomba mewarnai, dia minta sertifikat. Paling tidak kan ada yang kita kasihkan sebagai
apresiasi. Menurut kita itu bentuk apresiasi kita, ternyata menurut Al-Fiqh itu bukan. Justru itu menjadi hukuman bagi siswa. Nah itu intinya itu, nomor satu, penghargaan tidak efektif karena tidak berlaku untuk jangka panjang. Pada saat ini memang mereka mau ikut, tapi untuk selanjutnya berubah lagi. Kalau tidak, mungkin pertama dia tertib, kemudian dikasih penghargaan, dia mau lagi, tapi tidak ada penghargaannya, berubah gitu. Jangan mereka tidak ada penjara dikasihkan ke guru. Seperti itu. Jadi bukan untuk jangka panjang. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Menurut riset yang dilakukan, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Kenapa dibilang penghargaan merusak hubungan? Karena misalnya ada temannya yang pintar, kemudian dikasih reward, penghargaan, teman-teman yang lain cemburu. Seperti itu. Jadi terkadang kalau cemburu jangan berteman sama itu, seperti itu. Ada perasaan cemburunya. Itu merusak hubungan antar siswa. Kalau menurut saya dulu, sebelum saya dapatkan ini di guru penggerak, saya berpikir memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi itu bisa memotivasi teman lainnya. Memotivasi teman lainnya untuk juga berprestasi supaya mendapatkan penghargaan seperti temannya. Tapi ternyata salah, malah itu merusak hubungan. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini tadi yang saya mau bacakan. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahukan saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang dapat permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahukan jawabannya benar. Saya juga tidak tahu apa alasannya, tapi begitulah penelitiannya. Dia melakukan riset dan hasilnya seperti itu. Justru anak-anak yang dapat permen itu jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahukan jawaban benar. Ini mungkin seperti mengabaikan ini. Yang dikasih reward itu kayak seperti mengabaikan, tidak betul-betul teliti dibanding dengan siswa yang yang tidak dikasih permen. Penghargaan menurunkan kualitas. Seperti ini tadi, dia menyepelekan nih, karena pasti saya tahu nih jawabannya. Dia sudah merasa tinggi dengan teman-temannya yang lain. Jadi terkadang dia tidak teliti nih, dia sudah tidak teliti lagi dengan pekerjaannya. Itu menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ini murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibanding dengan tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Jadi kalau mereka dijanjikan suatu penghargaan itu mereka jadi takut salah. Sama kalau yang tidak ada penghargaannya, dia mau salah mau benar tidak tahu dia apa-apanya. Lebih kreatif dibanding yang sudah dijanjikan penghargaan, malah takut salah. Nanti kalau salah kan tidak dapat juara. Begini yang amannya begini. Malah siswa yang tidak dikasih penghargaan itu lebih kreatif karena dia keluar dari zona nyamannya. Apa yang mau bikin di situ terserah. Dia mengolah kreativitasnya.
Itu. Kemudian penghargaan menghukum, itu penghargaan menghukum karena menjadi beban bagi dia. Bagaimana kalau saya sudah tidak juara nih, turun nilaiku tidak dapat menghadiah, dia mak temanku. Ternyata itu selama ini kita pikir itu bagus, ternyata berpengaruh jelek pada siswa. Tuh. Nah, ini bentuk program kebajikan. Cara kita mengapresiasi. Jadi tadi tidak diberikan penghargaan, tapi diberikan dukungan secara khusus. Itu. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Jadi perlu juga ada apresiasi terhadap siswa, tapi secara pribadi kita di depan teman-temannya. Beri pengakuan kepada semua murid. Jadi mereka siapa yang berprestasi lagi, itu lagi kita apresiasi. Jadi bukan di depan umum, kita beri selamat kepada teman Pak yang juara ini, begitu. Kita hanya memberi dukungan apresiasi secara pribadi, memberi pengakuan secara konsisten, fokus pada prosesnya. Nah itu. Kemudian contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka nilai kebajikan situasi. Nah ini bisa seperti ini. Cara mengapresiasinya contohnya tadi secara pribadi. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada siswa saat menolong murid yang baru di kelas kita. Itu sudah bagus kan, misalnya kita kasih kata-kata begitu. Tapi dengan secara face to face dengan anaknya itu jangan di depannya siswa yang lain. Nah terima kasih nak untuk rasa tanggung jawab tak sama teman tak itu. Misalnya kalau kita lihat dia pungut kertas, ya terima kasih nak sudah menjaga kebersihan. Itu tidak perlu secara formal di depan teman-temannya. Ini contoh-contohnya diapresiasi. Ya. Berarti kalau apa tadi yang dijelaskan seperti bahwa tidak perlu lagi, itu berarti tidak bisa misalnya kita panggil sama anak-anak itu sampai di depan bahwa lihat ini teman kita sudah bisa memungut sampah tanpa disuruh, tolong dicontohi. Berarti tidak bisa seperti itu lagi. Semacam itu kan sudah termasuk lagi di depan siswa yang lain. Ini secara pribadi. Tapi kan kalau secara tidak langsung dia teman-temannya melihat, dia punya kesadaran sendiri. Teman-temannya yang lain yang melihat, oh misalnya kita bilang, terima kasih nak sudah ini. Secara tidak langsung temannya lihat, oh dia tahu begitu yang bagusnya. Itu kesadaran sendiri. Karena kalau di depan siswa lagi berpikiran temannya lagi berpikiran itu saya dia mami dipuji. Akhirnya itu merusak lagi hubungan dengan teman-temannya. Biar begitu saja ambil sampah dipuji misalnya. Kalau dia kan ada seperti itu lagi kecemburuan. Jadi hal sekecil apapun tidak mesti anak-anak kan pasti ada jadi sekecil apapun itu kita apresiasi dalam kata-kata. Jadi biar temannya yang lain mungkin temannya yang lain yang dia bikin, ada lagi yang dia bikin misalnya simple dia apakah lap meja yang basah. Itu kita berikan lagi apresiasi, terima kasih nak sudah lap mejanya. Nah itu seperti itu. Jadi begini nih bentuk pengakuan kita kepada siswa. Kita itu nih terkadang pemikiran kalau dikasihkan penghargaan siswa itu termotivasi, lebih termotivasi siswanya yang mendapat penghargaan dengan teman-temannya yang melihat termotivasi. Ternyata tidak. Menurut penelitian kita kan melihat secara umumnya. Nah menurut para peneliti ini setelah mereka meneliti lebih lanjut, ternyata itu ada dampak psikologis yang ke anak-anak seperti itu. Itu kan secara umum. Ini maksudnya di kelas dengan teman-temannya. Kalau misalnya lomba keluarkan, tidak apa-apa gitu. Karena itu kan memang jangka pendek, beda kasus. Ini kalau dalam kelas misalnya. Karena ini untuk berlaku jangka panjang.
Kalau yang kayak lomba-lomba itu yang perlu ada kan hadiahnya, uang pembinaan apa segala macam. Iya. Lanjut. Tapi jangan dulu. Kenapa Kita gitu? ini berbisi-bisi ini. Kenapa ini? Tiga sudut, bentuk sudut segitiga. Artinya bukan mengingat yang masa-masa lalu kira-kira ya, atau pengalaman-pengalaman kita ini. Terkadang seperti ada acara-acara lah, acara perpisahan, ya masih masih di televisi. Terima kasih yang ingin saya tanyakan. Artinya seperti tadi ini bahwa tidak perlu lagi kita memberikan reward kepada anak-anak di depan umum atau di depan teman-temannya. Artinya ini terjadi karena kita alami kejadian yang sudah lalu, seperti acara-acara di kelas-kelas lah atau di mana lah kita merasakan bahwa kita bisa menilai di antara kita teman-teman kita itu bahwa mungkin saya lebih bisa sedikit dibanding dia, tapi kok saya nggak ditampil naik. Jadi kedepannya barangkali itu sudah tidak bisa lagi diberlakukannya. Boleh dikasih apresiasi tapi secara pribadi. Iya. Teman-temannya. Tapi entah misalnya kalau kan ada juga acara yang bukan pertandingan ya, bukan perlombaan. Contoh kecil ini acara perpisahan, memberikan reward, hadiah, piala 1-10. Nah, kemudian terkadang kan anak-anak bisa menilai dirinya sendiri dan menilai temannya. Terkadang yang dipanggil ke atas tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi bagaimana itu? Apa kita memang bisa kita mulai menyampaikan seperti ini untuk menghilangkan seperti itu? Kita tinggal secara pribadi-pribadi kita memberikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nadira. Ini yang menjadi diskusi saya sama pasar waktu perpisahan. Bisik-bisik sama pasar. Sebenarnya ini memang tidak bisa nih ada begini. Iya sebenarnya tidak bisa. Sebenarnya tidak bisa nih. Kenapa di rapat tidak ada peringkat? Karena ini yang dia tidak mau. Malah kita justru sebutkan ranking 1 sampai ranking 10. Di aplikasi harapan sekarang kan sudah ada di peringkat. Tidak ada di peringkat. Oh Bapak Ibu di reporta tidak ada. Nah berdasarkan ini semua sampai peringkat itu dihilangkan. Itu tahu ranking 1. Dari mana sebenarnya? Dari mana dia tahu itu ranking 1 dari kelas 1 sampai kelas 1? Di sinilah gurunya tidak usah kita kasihkan peringkat siswa. Biar kalau misalnya mereka bandingkan nilai, ya itulah perbedaannya masalah nilai. Tapi jangan ada peringkat. Kita juga sebagai guru konsisten ini. Biar saya mati kita bisik-bisik. Ranking berapa anakku Bu? Tidak ada sama di semua begitu saja. Karena itu kenapa dihilangkan perankingan di buku laporan? Karena seperti ini. Jangan sampai 1 sampai 10 itu menjadi perusak hubungan. Bukan hanya hubungan anak-anaknya, hubungan orang tuanya juga rusak. Orang tua dan orang tua juga rusak hubungannya karena kenapa itu anaknya tidak bisa menulis apa membaca, nggak bisa lagi masuk 10 besar. Anakku pintarnya mau, rajinnya datang sekolah, tidak masuk 10 besar. Pasti ada ini sama gurunya, nah jelek lagi guru. Pasti ini kurang ya bagi-bagi mungkin sama gurunya ini. Ya kan terbawa lagi gurunya. Seperti itu. Nah, itu alasannya sejak berlaku ini Merdeka Belajar tidak ada lagi perankingan di aplikasi rapor yang baru. Seperti itu. Jadi mungkin bisa dipikirkan kalau perpisahan jangan lagi ada peringkat. Karena terkadang peringkatnya juga yang disebut tidak sesuai dengan di rapor. Seperti itu. Masih ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Jadi mungkin setelah kita menerima
materi dari Bapak Pasar dan Bu Ayu, mungkin kita harus sepakat khususnya Sudirman 4 karena ada wali kelas itu memberikan reward kepada siswanya di akhir semester itu pada saat pembagian rapor itu berupa sertifikat, dan ada juga yang tidak. Nah, perlu mungkin masukan kepada kepala sekolah bahwa disepakati dikasih atau tidak, karena terkadang ada untuk siswa Bu di kelas lain ada sertifikatnya, Bu, kenapa di kelas tak tidak ada. Nah, seperti itu nanti buat Pasar dan Bu Ayu berikan masukan yang sebaiknya bagaimana, apakah kita kasih, karena di reward itu ada yang tertulis anak ini kreatif di bidang ini, ada juga wali kelas memberikan anak ini masuk 10 besar, ada juga beda-beda wali kelas di sekolah kita khusus ini memberikan reward kepada anaknya, ada juga tidak. Jadi ada perbedaan utamanya di sekolah kita. Jadi kedepannya mungkin karena ada ini materi ini mungkin kita bisa kasih masukan kepada kepala sekolah atau wali-wali kelas bahwa kita sebaiknya begini dan sebaiknya tidak begini. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti kedua pemateri ini, saya juga waktu menerima materi ini menolak keberatan sangat bertentangan dengan apa yang sudah saya laksanakan waktu dulu. Dan kemudian setelah saya lanjut lagi di S2 ini, saya juga menggambar-gambarkan materi ini terkait dengan budaya positif, dan ternyata saya kalah, terus terang. Iya, dan itu yang mau saya diskusikan karena saya juga berpijak dengan teori-teori yang saya dapat di guru penggerak, dan waktu diskusi kemarin terus terang saya kalah gitu. Alasannya yang pertama, bahwasanya pendidikan kita saat ini di Indonesia itu berdasarkan teori-teori belajar, ada saya kira tahu semua, ada behaviorisme dan konstruktivisme dan lain sebagainya, dan itu kita tidak bisa menafikan bahwa praktik daripada pembelajaran kita saat ini itu berdasarkan daripada teori-teori belajar yang ada pada saat ini. Dan saya juga mengangkat hasil penelitian daripada yang sudah juga ditampilkan tadi, itu salah satu yang bahan diskusi saya waktu itu. Dan ternyata penelitian pada saat ini, dan juga banyak peneliti selanjutnya, dan sekarang ini juga banyak yang meneliti seperti itu, apakah memang benar penghargaan atau hukuman sudah sama sekali tidak bisa dilaksanakan di sekolah. Dan ternyata hasil penelitian mengatakan bahwa misalnya ada beberapa peneliti yang bahwasanya mengatakan masih bisa ketika hal tersebut diperlukan. Nah, ternyata dan dari hasil itu timbul peneliti selanjutnya bahwasanya kalau begitu kita ambil jalan tengahnya. Itu jalan tengahnya itu adalah dia memakai teori balanced approach namanya, atau memadukan antara apa yang diinginkan oleh kurikulum kita saat ini dengan hasil penelitian terbaru. Dan ternyata memang tidak bisa dinafikan, tidak bisa dipungkiri bahwasanya teori-teori belajar yang behaviorisme itu kan yang ada kaitannya dengan penghargaan, hukuman, itu ternyata masih diperlukan di dunia pendidikan saat ini. Dan itu yang membuat saya juga semakin bingung seperti apa. Dan kalau saya sih setuju dengan apa yang diungkapkan oleh peneliti saat ini, yaitu dengan menerapkan balance approach itu. Ya, jadi bagaimana kita memadukan antara teori-teori yang ada di kurikulum Merdeka dengan hasil daripada penelitian saat ini. Mungkin itu bagaimana pendapat daripada kedua pemateri terkait hal tersebut.
karena kalau saya pribadi sendiri sebenarnya masih bisa kita menggunakan teori belajar behaviors itu sendiri tergantung daripada pemanfaatannya di kelas maupun di luar kelas itu sendiri, ya, atau bagaimana lah kita. Makanya untuk saat ini saya di kelas terus terang masih menggunakan beberapa teori-teori penghargaan, ya. Termasuk itu memberikan reward, itu saya masih memberikan, karena awalnya waktu saya ini bisa sama sekali hilangkan itu. Tapi itu tadi dari hasil diskusi yang panjang itu ternyata memang sebenarnya masih ada beberapa teori yang bisa kita gunakan, tergantung pemanfaatannya saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Berni. Sedikit saya mungkin tambahkan begini. Tetap ada pemberian reward. Kan di sini juga tadi dia bilang pemberian reward itu hanya berlaku untuk jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Jadi dia tidak juga dia mengatakan bahwa itu tidak boleh sama sekali. Tapi kalau untuk jangka pendek bolehlah. Tanggapan saya menurut ini bagaimana baca? Ya. Nah, jadi sangat menarik ini materinya. Karena yang pertama tadi kan tentang yang materi pertama tentang paradigma perubahan, paradigma di sini hukuman, penghargaan dan restitusi. Ternyata memang yang kita lakukan selama ini kan kita hukuman, penghargaan, itu yang sering kita lakukan, teori stimulus respons itu ya. Nah, sekarang menurut teori yang kami pelajari di program berpenggerak bahwa harus kita ada perubahan paradigma berpikir. Hukuman itu sebenarnya kalau saya analisa juga dari awalnya bahwa dalam agama juga mengenal hukuman. Itu dalam agama dikatakan bahwa ajarlah anak-anakmu itu sholat ketika 7 tahun. Ketika 10 tahun tidak perlu mau sholat, pukul dia. Pukul di sini hukuman Bapak Ibu. Hukuman, karena memberi efek. Tapi hukumannya tentu tidak menyakiti anak, karena dalam hadis-hadis lain kan ada menyayangi anak seperti itu. Jadi hukumannya itu hanya karena dia mengikuti proses itu dalam 10 tahun sampai 10 tahun, sehingga kita memberi efek untuk mengingatkan mereka seperti itu. Tapi hukumannya bukan hukuman yang menyakiti seperti ya. Nah, itu mungkin kita bisa diskusikan bersama ini. Karena hukuman yang kita terapkan selama ini kita anggap efektif. Tapi menurut para peneliti ini bahwa hukuman itu memang merubah perilaku seseorang, tapi dalam jangka pendek. Misalnya kita, silakan aku yang pertama setiap hari kita bahas depan, kita kasih bintang itu yang pertama, yang paling rapi depan, yang paling pertama di depan berbaris, kita kasih bintang. Akhirnya kalau motivasi itu terus di paling cepat. Sehingga saya berarti kalau kasih bintang pasti berarti sama langsung tanpa disuruh langsung berkumpul depan. Karena ada kita yang diharapkan, itu penghargaan. Nah, tapi motivasinya berbeda Bapak Ibu. Motivasinya jangka pendek. Ketika diganti oleh Ibu Min misalnya mengajar tidak memberi sesuatu, itu anak berubah. Karena motivasinya tak itu, anak ingin mengharapkan penghargaan. Seperti itu. Yang paling ideal itu adalah restitusi. Yang paling ideal menurut saya restitusi. Bukan saya melarang hukuman dan penghargaan, saya tidak mengatakan. Cuma itu pengaruhnya jangka pendek. Kalau kita mau berhasil dalam mengubah perilaku, ini kan teori perilaku. Kita ini menghadapi anak-anak, apalagi anak SD. Itu awal-awal untuk kita membentuk perilaku akhlaknya. Karena itu kita tugas manusia, tugas guru itu adalah mengubah perilaku manusia, membentuk akhlak yang baik. Nah, misalnya restitusi ini arahnya, dan sebentar materinya. Saya singgung sedikit restitusi kan belum sampai materinya. Restitusi itu kita harapkan perilaku manusia itu, anak-anak didik kita itu tumbuh dengan kesadaran dirinya sendiri. Tumbuh dengan kesadaran dirinya sendiri. Jadi bukan mengharapkan imbalan, bukan juga karena takut hukuman, tapi masih ada ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, ini keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini perlu kita buat di kelas. Nah, kesepakatan kelas itu kayak berbentuk aturan. Kalau keyakinan kelas ini kayak seperti kesadaran
masing-masing semua anggota di kelas itu. Jadi kita buat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kalau peraturan kelas itu langsung ditetapkan, tidak didiskusikan dulu. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah, kapan peraturan kelas itu dilanggar, itu menjadi hukuman. Kalau misalkan keyakinan kelas, seperti tadi di awal kita sudah sepakat, oh kita ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Itu keyakinan kelas. Pada saat dia melanggar keyakinan kelas, bukan lagi hukuman, namanya konsekuensi. Nah ini tadi, jadi kata hukuman itu berubah jadi konsekuensi. Jadi tetap tampaknya memang seperti hukuman, tapi bahasanya itu bukan lagi hukuman, konsekuensi. Misalnya kalau masih ada yang suka tokat-tokat merintah, jangan lalu makin tokat-tokat di merintah. Ada nih sekarang perlindungan anak. Kapan anak itu merasa tidak perbuatan itu kita tidak menyenangkan, bisa kita lapor itu, bisa kita lapor. Jadi kalau misalnya kita mau rapikan rambut siswa, tak bikin keyakinan kelas, misalnya mencukur rambut tanggal 1 sampai tanggal 10 setiap bulannya. Jadi kalau lewat dari tanggal 10, sepakat nanti kalau misalnya tanggal 10 kita belum cukur rambut tak, saya potong kaki rambut tak itu. Kalau mereka menyepakati itu menjadi keyakinan kelas, tidak apa-apa kita laksanakan. Seperti itu. Tapi jangan tiba-tiba karena itu konsekuensi. Kapan dia tidak melakukan keyakinan kelas yang sudah kita buat, itu menjadi konsekuensi, bukan hukuman. Tapi kalau tiba-tiba dia bilang, dia panjang sekali dia rambutnya, langsung kita tokat-tokat, itu menjadi hukuman, bukan lagi konsekuensi. Jadi ada kesepakatan kelas. Itu perlunya membuat kesepakatan kelas. Nah ini untuk mendukung. Jadi kesadaran sendiri. Saya sudah sepakati nih bahwa rambut itu tidak boleh panjang. Jadi setiap tanggal 1 sampai tanggal 10 tanpa disuruh pun mereka langsung sadar diri. Mama, aku cuma rambutku ibu tanggal 10. Perjanjianku sama ibu pada tanggal 10 nih lewat. Nah kok karena itu dia kasih rapi rambutku, tak seperti itu. Itu namanya konsekuensi. Terus, nah ini budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Keyakinan kelas yang ada kalau budaya positif itu bisa diberlakukan di sekolah, lingkungan positif secara luasnya bisa untuk lebih luasnya lagi di sekolah. Kita mulai dulu di kelas masing-masing. Keyakinan kelas tadi, budaya positif misalnya tabik-tabik keluar. Ada guru bicara, tabik-tabik jangan lewat di tengah, lewat di belakangnya. Nah, sekarang saya mau tampilkan satu kasus tindakan guru. Oh tidak, yang tindakan guru. Nah ini tapi Bapak Ibu, kita tentukan yang mana yang hukuman, yang mana konsekuensi menurut kita. Kalau tindakan gurunya seperti itu, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Tulis misalnya nama tak, ya, baru kita tempel di sini. Baru begitu. Ya. Tulis nama tak, terus kita ini untuk tindakan guru nomor 1. Kalau kita menganggap itu konsekuensi, kita letakkan di sini. Kalau yang hukuman kita letakkan sebelah sini. Baca mikir tindakan gurunya, misalnya mencatat sekali dalam kalimat. Yang mana menurut kita hukuman atau konsekuensi? Nama kamu? Nama. Kasih baca-baca lagi kamu buka tasnya. Karena ada 6 kasus, 6 tindakan guru, 6 lembar per orang.
Nama tak mau tulis, nama tak kita tulis. Ya nama, baru nanti kita tentukan di sini dia di mana, diletakkan di mana, hukuman atau konsekuensi. Ya, untuk tindakan guru nomor 1 kita anggap itu hukuman atau konsekuensi. Kalau misalkan hukuman tulis TPM di sini sedikit nota. Jadi nama tak saja kita tulis di situ, jadi bisa lihat oh Ibu Asriani hukuman nomor 1 dianggap itu hukuman. Oke, jadi coba dulu kita bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Misalnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Apa itu hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, itu hukuman apa konsekuensi? Nah, murid diminta push up 15 kali kalau tidak menggunakan masker. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat jalan. Oke, kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya terus nggak? Konsekuensi itu yang mengganti satu, saya satu itu dulu. Anti bekerja. 4. Nomor rempaunya dikasih makin 100. Lagi Aura cukup tasnya habis saya langsung ketujuh saya Tujuh surat. saya di kertasku tuh itu Dijawab sesuai menurut masing-masing. Jangan ikut-ikutan. Kenapa dijawab itu? Oh iya. Oke. Nah, kita lihat nomor 1 sudah bervariasi jawabannya. Ada yang menganggap konsekuensi, ada yang menganggap hukuman. Wah, ini semua. Oke. Nomor 6, murid disuruh mengenakan sepatu tangan tidak pakai sepatu hitam. Oke. Ya. Ini bervariasi jawabannya. Nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor macam-macam ya mas. Tidak apa-apa. Kita saja. Oke. Nah, kita lihat jawaban nomor 1 mencatat sebelum dilanjutkan. Ini nomor 1 ini 50-50 ini berimbang jawabannya ini nomor 1. Seimbang di 50-50 nomor 1. Yang mana? Konsekuensi mengganti kertas satu. Oke. Nah, silakan kembali Bapak Ibu di tempatnya. Kita lihat. Nah, kita lihat jawaban yang sesuai. Didokumentasikan dulu. Oke, kita lihat. Nah, sebelum kita lihat jawabannya,
Mungkin ada yang bisa memberi komentar dulu. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Ada yang bisa memberi tanggapan? Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi? Ada yang bisa bedakan? Ada? Apa hukuman itu, apa yang konsekuensi? Apa bedanya? Ada? Kalau menurut saya, kalau hukuman berarti guru memberikan hukuman itu tanpa memikirkan kedepannya pribadi anak itu. Kalau konsekuensi saling memahami antara guru dan siswa, atau istilahnya ada kesepakatan bahwa kalau saya tidak berbuat begini, ada saya akan konsekuensinya, saya kayak itu kertas. Saya pilih itu konsekuensi itu kertas, karena kalau saya robek punya teman dan saya coret-coret, saya harus menggantinya, berarti konsekuensi karena saya melakukan sendiri tanpa ada hukuman atau embel-embel lain-lain. Istilahnya ini konsekuensi pribadi, oke, dan kedepannya juga tidak memberatkan, istilahnya ada kesepakatan. Kalau hukuman boleh saja yang menerima hukuman itu tidak setuju, tetapi yang memberi hukuman yang keinginannya memberikan hukuman, tapi bisa saja menjadi hukuman itu berbalik. Tapi kalau konsekuensi kesepakatan bersama dan tidak ada unsur digunakan paksaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Asriani. Luar biasa masukannya, bahwa hukuman itu bersifat paksaan, itu bersifat menyakiti peserta didik, menyakiti anak-anak, ya, karena merasa terpaksa, karena merasa tidak enak melakukan itu. Kalau konsekuensi memang sudah disepakati sebelumnya, jadi anak sudah merasa dirinya sudah tahu bahwa ini konsekuensi dari apa yang saya lakukan, seperti itu. Nah, kita lihat jawabannya, silakan. Kita lihat jawabannya. Nah, kita lihat yang mencatat 100 kali betul ketika lambat, itu konsekuensi hukuman. Ternyata hukuman Bapak Ibu itu membuat anak merasa tersakiti, merasa malu. Karena melihat Abang basket 2 kali juga hukuman. Mau minta puasa 15 kali juga hukuman. Menyakiti anak, membuat malu anak, menggantikan kertas. Nah, ini kan menggantikan kertas, memang konsekuensinya kalau kau saya ganti merusak orang, gantikan. Itu kesadaran sendiri kan. Membersihkan untuk air tumpahan di meja karena tersenggol. Tersenggol itu konsekuensi. Kenapa ini konsekuensi juga? Nomor 6, 7 lari mengenai lapangan basket 2 kali dan terlambat 10 menit. Kenapa konsekuensi itu? Hah? Karena jadi karena ini PJOK, ini dianggap sebagai pemanasan, ya. Boleh, dia bagian dari proses pelajaran. Konsekuensinya seperti itu. Pemanasan. Berbeda ternyata. Saya salahku itu nomor 1 dan nomor 7. Nomor 7. Konsekuensi dari gambar kami kan ini pemanasan itu, ini kan sebagai pemanasan. Oke, utama itu terima kasih. Mas Rik lagi materi berikan kelas buat kita lagi. Jadi ini masalah hukuman dengan pemberi penghargaan ini masih dilema buat kita, ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa berubah sedikit-sedikit. Selanjutnya sudah sampai di materi saya. Selanjutnya masih ada kira-kira 3 materi lagi. Hukuman ini contoh-contohnya tadi, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, itu ada sesuatu yang menyakiti harus terjadi, Jadi kalau konsekuensi itu tidak lagi menyakiti karena sudah kesepakatan tapi sama siswa. Nih, ada paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, dan selanjutnya. Ya, baiklah. Saya kira cukup dari saya. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Pak Ashar.
Melihat kembali materi yang sampai oleh Ibu ini bahwa tentang materi pertama kan tentang perubahan paradigma berpikir kita. Kemudian tentang hukuman, saya tadi bahwa ada tiga hal yang mendasari perilaku seseorang. Misalnya melakukan sesuatu karena takut dihukum, melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan. Nah, yang ketiga itu adalah restitusi. Dia melakukan perubahan perilaku karena kesadaran dirinya sendiri. Nah, itu yang kita harapkan sebenarnya, ya arahnya ke sana. Tapi mungkin masih ada yang menganggap tadi bahwa hukuman tidak begitu saja bisa dihilangkan untuk merubah perilaku seseorang. Karena itu yang dari dulu kita laksanakan seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana siswa kita itu bisa berubah sesuai dengan kesadarannya sendiri, tanpa lagi ada paksaan atau hukuman dari gurunya. Nah, ini sebenarnya ingatkan kembali ke sempat keyakinan kelas. Keyakinan apa kesepakatan ya? Mana benar? Keyakinan atau kesepakatan? Kontrak kayaknya Pak. Hah? Kontrak kelas juga gitu. Kesepakatan. Sebenarnya ini keyakinan dan kesepakatan sama saja Bapak Ibu. Sama saja. Keyakinan kesepakatan. Yang beda itu peraturan. Beda kalau peraturan. Kalau peraturan sepihak, dibuat sepihak. Misalnya dulu membuat peraturan itu sepihak, ya. Ya. Misalnya dalam peraturan juga ada kata-kata negatif. Misalnya tidak boleh datang terlambat, tidak boleh berbicara kotor. Nah, seperti itu. Kalau kesepakatan kelas itu aturan-aturan itu kita buat secara bersama guru dengan siswa, disepakati bersama. Jadi melibatkan anak-anak dalam membuat aturan kesepakatan bersama, ya. Kemudian dalam kesepakatan kelas itu kalimat-kalimat yang positif. Karena kalau kita minta pendapat, pasti biasanya muncul kalimat negatif. Pak, dilarang masuk kalau sudah terlambat 15 menit, kan begitu. Nah, kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang dibahas tadi. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal yang kita ubah itu adalah maksudnya nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Artinya dari semua golongan, semua ras menganggap bahwa itu baik. Misalnya beriman dan bertakwa, itu kan semua menganggap baik. Dan kita di Indonesia beragama kan, dan misalnya disiplin, pasti semua orang menganggap baik. Tidak ada yang menolak itu. Itu namanya kebajikan universal, kebajikan yang sudah disepakati bersama. Ya, oke. Nah, ini contoh. Kira-kira yang mana keyakinan di sini? Yang mana peraturan? Menurut Bapak Ibu? Ini peraturan, ini keyakinan. Ini peraturan. Ini keyakinan. Oke, bagus. Terima kasih Pak Sudani. Jadi ini sudah ada kalimat ini. Nilai-nilai kebajikannya itu adalah saling menyayangi, semangat belajar itu. Terima kasih. Kelas nanti harus berubah itu, ini kata-kata. Betul. Ini penting sekali dibahas karena kita sudah mendengarkan anak-anak misalnya masukan-masukannya, kita buat dalam bentuk kalimat positif. Itu dalam keyakinan kelas, jangan buat terlalu banyak, Bapak Ibu. Jangan terlalu banyak supaya kita gampang hafal, gampang diingat oleh anak. Jangan terlalu banyak. Keyakinan kelas. Kalau kita misalnya sudah di sini saling menyayangi, kita adakan pendalaman lagi, pendalaman bersama anak-anak, pendalaman keyakinan, pendalaman nilai. Yang mana dimaksud itu saling menyayangi? Tampak seperti apa itu saling menyayangi? Kita lihat mengalir ini. Nih, misalnya contoh saja nilai kebajikan tadi. Kalau ini nilai kebajikannya seperti ini Bu, menggunakan helm saat menggunakan motor. Kira-kira nilai kebajikan apa di situ? Nilai kebajikan apa? Kalau kita menggunakan helm, patuh peraturan. Oke. Membuang sampah pada tempatnya, Ciptakan kebersihan lingkungan. menjaga kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Menjaga Akhlak. akhlak. Membuli. Nilai-nilai kebajikan ini. Oke, lanjut. Ya, kita lihat inti jawabannya. Yang pertama itu nilai keselamatan, nilai menjaga kebersihan, nilai selalu bersikap positif, ya positif, hormat, saling menghargai. Seperti itu. Lanjutnya.
Ini sedikit. Karena ini penting nih, karena langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Lanjut. Yang pertama itu berdiskusi memunculkan peraturan kelas dengan warga kelas, sesama kelas. Ini diskusi yang pertama. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Seperti tadi itu kalimat tidak boleh kalimat terlambat, kita ubah menjadi kalimat disiplin, tepat waktu, gitu kan? Seperti itu. Kemudian mencari peraturan-peraturan yang menjadi nilai-nilai keyakinan. Misalnya kalau dilarang datang terlambat, nilai-nilai apa yang kita harapkan di situ? Disiplin, oke. Misalnya dilarang berbicara kotor, nilai-nilai apa di situ? Sopan, hormat, saling menghargai. Itu kita tetapkan nilai-nilai keyakinan yang kita akan angkat dalam suatu kelas kita. Kemudian mendiskusikan mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Oh ini, di sini sudah masuk tentang pendalaman tadi itu. Kalau kita sudah merumuskan ini nilai-nilai pendidikannya, misalnya saling menghargai, kita rumuskan bersama anak-anak, mendalami nilai-nilai saling menghargai. Yang mana yang masuk saling menghargai? Tampak seperti apa? Contoh, saling menghargai itu ketika guru berbicara kita diam, gitu. Misalnya apa lagi? Kalau saling menghargai, tidak berbicara kotor misalnya, berbicara yang sopan, santun, itu saling menghargai. Jadi kita mendalami itu setiap nilai-nilai kebajikan tadi itu kita dalami. Oh ini sehingga anak-anak paham. Oh ini maksud saling menghargai seperti ini. Oke? Nah, kemudian didiskusikan mengenai peran seluruh warga kelas. Karena ini keyakinan kelas harus kita laksanakan secara bersama-sama, ya. Kemudian itu keyakinan kelas harus ditinjau setiap waktu dari waktu ke waktu. Misalnya pertemuan berikutnya, kalau kita sudah buat keyakinan, pada saat pembelajaran selanjutnya tidak usah lagi berkeyakinan, tapi diperlihatkan apakah ada yang perlu ditambah atau dikurangi atau diubah. Itu namanya ditinjau ulang setiap waktu, maksudnya. Ya Bapak Ibu, selanjutnya itu langkah-langkah ini tadi dalam pendalamannya itu seperti modelnya. Misalnya hormat itu tampak seperti apa, tidak tampak seperti apa. Contohnya berkata yang sopan, datang tepat ini jawabannya langsung. Datang tepat waktu, berarti sering terlambat, tidak tampak sering terlambat, seperti itu. Ya, jadi didiskusikan dalam kelas bersama dengan anak-anak. Mungkin ini kita bahas pada saat tahun ajaran pertama ya, awal pembelajaran. Silakan. Sebelum saya lupa, Ya. tadi tentang itu dulu lagi apa tadi? Tentang kesepakatan kelas. Jadi sebaiknya apa ya? Kesepakatan kelas itu disamakan dari kelas 1 sampai kelas 6 atau bagaimana? Kesepakatan kelas. Supaya berjenjang ini. Kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas, sebenarnya ini ada kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas, ya. Kalau kesepakatan kelas itu berlaku dalam kelas kita, Bapak Ibu. Kita bahas bersama sesuai kondisi kelas kita, ya, apa-apa. Tapi yang ini ada nanti nilai-nilai kebajikan universal yang kita bahas di sekolah kita, nilai-nilai apa yang kita mau tonjolkan di sekolah kita, seperti itu. Arahnya ke situ. Tapi dalam kelas kita diskusikan dengan anak-anak itu, kita arahkan nilai-nilai kebajikan apa yang kita mau tunjukkan dalam kelas kita, seperti itu. Kemudian kita angkat, iya. Jadi kesepakatan dengan anak kita. Jadi misalnya kalau saya guru bidang studi, saya membuat sendiri atau saya mengikuti di kelas masing-masing? Boleh. Itu pelaksanaannya tergantung nanti kolaborasi lah. Misalnya mau kerjasama dengan guru bidang studi atau guru kelas, boleh bekerja sama. Tapi itu keyakinan ini yang sudah dibangun itu misalnya tidak usah terlalu banyak poin maksud saya. Usah sampai 15 banyaknya suruh seperti dihafal anak misalnya. Misalnya ini kan sudah 4 saja sudah bagus ini. Hormat, kerja keras misalnya, apalagi disiplin. Itu kan penjabarannya banyak. Jadi kita nanti restitusi arahnya ke sini Bapak Ibu. Kita melakukan restitusi arahnya ke sini tadi, kembali ke keyakinan kelas. Makanya yang perlu dibahas baik-baik keyakinan kelas. Oke, jadi perlu yang hormat itu seperti apa itu penjabarannya banyak. Mungkin nanti kalau mau dibuat keyakinan kelas bisa bersama-sama berarti ya. Dalam satu kelas ada bidang studi dan lainnya boleh. Ya boleh seperti itu kita berkolaborasi Bapak. Yang jelasnya
arahnya adalah bagaimana kita dalam suatu kelas kita itu ada nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama, saling menghargainya, itu yang utama kan, saling menghargai perlakuan anak kita yang baik seperti itu, disiplinnya. Oke, lanjut. Selalu ini peraturan. Oh ini contoh ya. Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Contoh biasa anak-anak begini kata-katanya, bahasanya. Hadir sebanyak 15 menit sebelum kembali ke orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Nah, kira-kira ini positifnya ini apa ini? Misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya apa? Kira-kira nilai kebajikannya apa di situ Bapak Ibu? Rapikan buku. Menghormati orang lain, komitmen, keselamatan, menghormati kesehatan, itu nilai-nilai kebajikan yang kita mau capai. Bersabar. Ada yang mau komentar dulu tentang kegiatan kelas? Ada? Sudah? Oke. Tentang kebutuhan dasar manusia. Semua manusia itu punya kebutuhan Bapak Ibu. Ya? Pasti kita semua punya kebutuhan. Anak-anak orang tua pasti punya kebutuhan. Kira-kira saya mau tanya dulu. Kira-kira kebutuhan kita apa? Apa kebutuhan kita ini sebagai manusia? Coba satu orang. Apa kebutuhan kita sebagai manusia? Udara. Pangan, papan, sandang. Sandang. Apa lagi? Oksigen. Apa lagi? Perhatian. Butuh perhatian. Butuh uang. Jadi ya. Begitu juga anak-anak kita pasti ada kebutuhannya. Setiap perilaku yang kita lakukan, apakah itu baik atau buruk, pasti ada kebutuhan yang kita harapkan. Ada motivasinya. Ada motivasinya kita berbuat buruk, kita berbuat baik, pasti ada motivasinya yang melatar belakangnya. Ya, oke, lanjut. Nah, contoh kasus. Ibu Ambar, guru kelas 2 di SD Pelitahan, sedang bingung menghadapi ulas salah seorang murid di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Doni, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ambar, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang bisa jawab? Coba. Ada? Ini sering merampas makan siang temannya dengan paksa ini, meminta bekal dengan paksa. Kira-kira apa? Ya, mungkin kalau pendapat saya, mungkin dari keluarganya atau dari ibunya ada dua kemungkinan. Apakah dia kurang diberi perhatian makanan oleh ibunya, ekonominya yang kurang mampu. Makan gitu. Oke, terima kasih. Sebentar kita analisis jawaban ini. Ada jawaban lain? Nah, silakan lagi dulu. Nah, ini pihak antara membandingkan orang terdidik dengan seorang petani. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hal yang sama kewajibannya dengan pendidik. Jadi petani itu menanam padi misalnya hanya mendapat menuntun tumbuhnya itu padi dengan memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat yang jamur-jamur yang mengganggu sehingga bisa tumbuh dengan baik. Begitu juga tugasnya seorang guru. Murid kita itu memiliki potensi masing-masing. Sudah ada bekal yang dibawa. Kita hanya menuntun supaya mereka tumbuh dengan baik. Kita tidak bisa merubah. Kita menuntun tumbuhnya dengan baik. Karena semua anak punya potensi masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Itu sudah dibawa sejak lahir. Itu tugasnya, ya. Jadi kebutuhan manusia pasti, Doni itu pasti ada sesuatu yang dibutuhkan sehingga melakukan itu. Pasti ada yang mendasari tingkah lakunya. Pasti ada yang mendasari tingkah lakunya sehingga merampas
makanan temannya. Sebentar kita lihat jawabannya ini. Sebentar, saya hanya tanya pancingan saja tadi. Nah, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, William Glasser. Menurut William Glasser bahwa ada lanjut saja. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah, seperti tadi, karena mungkin alasan tadi kita karena tidak diberi makan sama orang kaya. Berarti wanita itu kebutuhannya yang terpenuhi ini bertahan hidup. Kalau alasannya seperti tadi anak, saya tidak diberi makan di rumah guru. Nah, berarti dia memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup, survival, ya. Kemudian ini juga kebutuhan manusia adalah merasa diterima, love and belonging. Kita ingin diterima oleh semua orang. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan permasalahan. Saya jelaskan satu-satu. Bertahan hidup berkaitan dengan kebutuhan fisiologis, bukan fisik. Karena kita ingin seperti pakaian, kebutuhan makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu sebenarnya sifatnya fisiologis, fisik. Jadi ada juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kasih sayang dan rasa cinta juga ini, cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan dasar manusia. Kita ingin selalu dicintai, disayangi, ya, itu kebutuhan dasar. Kemudian pengesahan. Jadi ada juga rasa ingin kita berkuasa, ingin merasa kita yang diterima di suatu tempat itu, ya, untuk dianggap, misalnya, dianggap diakui di kelas itu penguasaan. Kita juga punya kebutuhan kebebasan. Kita mencoba hal baru, mengendalikan arah dirinya. Misalnya ada anak yang sering keluar, minta isi pergi ke WC, padahal tidak kencing. Dia merasa kalau di kelas super tidak bebas, tertekan. Nah, berarti dia butuh kebebasan ke sana seperti itu. Kesenangan. Ada juga anak butuh kesenangan. Di mana rata-rata butuh kesenangan. Misalnya butuh bermain, tertawa, itu seperti itu. Itu kebutuhan dasar manusia. Tadi. Lanjutnya. Nah ini contoh dari kasus. Ini boleh. Kebutuhan kira-kira kebutuhan apa yang bisa dipenuhinya? Tidak. Seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang sekolah menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani, gurunya. Menurut Anda kebutuhan apa yang bisa dipenuhi ibu Dinda oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada di posisi ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang Anda lakukan pada Dinda esoknya? Misalnya kita telepon dari ibunya misalnya, pada Dinda menangis terus pulang sekolah karena benci pada ibu Rani gitu. Nah terus ibunya menelpon, coba lihat jawaban ibunya. Apa yang dibilang ibunya? Ibu bilang aku tidak boleh bersenang-senang sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya bu. Nah berarti ini anak ketika ibu Dinda ini melapor ke kita tentang ini bahasanya anak di rumah. Berarti kita harus tahu bahwa ini Dinda butuh kesenangan di sekolah. Berarti dia tidak senang dalam kelas. Nah, tadi ketika Dinda mengatakan ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru guru. Tidak diberi, berarti dia ingin diberi rasa sayang gitu, diterima, diperhatikan seperti itu. Ada begitu. Aku bosan pun belajar. Kalau jawabannya begini, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengarin ibu guru aja. Berarti dia ingin bebas. Tertekan dia belajar. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Sebel. Gambar kurang alim dulu, menunjukkan ke teman-teman saya. Berarti ini berkuasa, dia ingin diakui teman-temannya gitu. Seperti itu. Jadi tergantung. Kebutuhan, ya. Penghargaan. Merasa diterima, ini diterima, diakui. Nah, cuma ini tadi kalau kembali ke teori tadi itu jangan sampai ke penghargaan kita itu bersifat sementara itu tadi. Ini kan kita tahu kebutuhannya apa, sehingga kita
punya. Kalau kita tahu apa maunya anak, kebutuhannya berarti kita sudah bisa menentukan apa yang kita lakukan. Apa? Kesenangan. Kita dan kasih sayang. Kebebasan. Ya, ini. Yang dapat pemasaran. Kebebasan, ada nih. Siapa yang bisa? Bertahan hidup. Jadi terima kasih. Dia jawabannya, ini dia. Kebutuhan merasa senang, kebutuhan untuk diterima, ya, kasih sayang, sudah kasih sayang. Kebutuhan akan pilihan kemandirian ekonomi, bebas. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi, ya. Kebutuhan psikologis dari rasa lapar, tetap sekali sana. Oke, lanjut. Kita lanjut materi terakhir. Satu dari terakhir. Nanti dikasih kipainnya. Ada painnya Bu, nanti saya bagikan. Pokoknya ini materi-materi yang kita dapatkan kita akan bagikan semua rekan-rekan semua. Apa yang kita dapatkan dalam PDP ini dalam diimbaskan semua teman-teman. Karena ini harus kita lakukan secara berkolaborasi. Tidak bisa jalan kalau kami sendiri saya yang jalankan. Oke, hadir supaya tidak hilang. Ya. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? 1, 2, 3, 4. Siti 2 telur. Siti 2 telur. Siti 2 telur. Siti 2 telur apa? Siti 2 telur apa? Coba di bawah. Siti 2 telur. Terus. Siti 2 telur apa? Kalau bahasa Makassarnya apa Bu? Sere 2 telur apa? Sere. Opa di sini opa. Oke. Sere, kalau bahasa Makassarnya? Sere ruang lalu apa? Oke. Kita perhatikan dulu nomor 1 ya. Sere ruang. Apa di bawah? Apa di bawah? Serenya nggak pakai K. Sere ruang apa? Sere kalau ini. Cuma pertama sampai 4. Sere ruang talu apa? Sere ruang talu apa? Sere ruang talu apa? Sere ruang talu apa? Sere ruang talu. Sere ruang talu. Sere ruang talu. Sere ruang talu. Sere ruang. Sere ruang talu apa? Sere ruang talu apa? Sere ruang talu apa? Sere ruang talu apa? Sere ruang talu. Sere ruang talu. Sere ruang talu. Sere ruang talu. Sere ruang. Sere ruang. Sere ruang. Sere ruang. Sere. Oke. Posisi kontrol. Sebenarnya guru itu posisi kontrolnya sebagai apa sih? Coba, ada 5 posisi kontrol yang ada kontrol restitusi ya. 5 posisi kontrol restitusi. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Apa itu? Yang mana itu menurut kita yang bagus? Enggak, ini 5 posisi kontrol yang kita miliki. Kira-kira yang mana yang bagus kita laksanakannya? Sebagai teman ya? Sebagai teman. Kita lihat lanjutnya. Yang bagaimana sebagai penghukum? Guru sebagai penghukum ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau hal yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini. Patuhi aturan saya, kalau tidak awas ya, itu penghukum. Kata-katanya keras. Kamu selalu saja salah terus. Ya, yang isikan anak itu langsung terpojok, maka selalu tertekan. Selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Itu yang anak harus terpojok ini. Kata-kata guru seperti ini. Ya, di penghukum kata-katanya keras, ya, agak keras. Lanjut.
sebagai teman. Pada posisi teman itu guru memposisikan diri sebagai teman peserta didik. Jadi biasanya lembut bahasanya. Dia nggak sebagai teman, santai caranya. Misalnya, ayo bantulah beri bapak ya. Ayo, ya, ayo ingat, ingat ya, ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya, jadi seakan-akan jadi teman gitu. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti bantu bereskan ya. Ini sebagai teman. Jadi kata-katanya lembut sama menganggap teman gitu. Sebagai pemantau bagaimana? Kalau ini pemantau itu kita selalu mengaitkan dengan misalnya aturan yang ada dengan perilakunya. Kamu peraturannya sih, kau ini ada peraturannya apa? Peraturannya apa? Gitu. Itu kan bahasanya. Dia memantau, mengarahkan anak sesuai yang membandingkan satu dengan yang lain. Memantau apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa ketika kamu berbuat seperti itu? Apa mantan yang mencegahkan antara hukuman atau konsekuensinya apa ketika melakukan sesuatu? Itu memantau. Ada juga pembuat rasa bersalah. Nah, kalau pembuat rasa bersalah ini sebenarnya lembut juga bahasanya. Aduh, ibu sangat kecil sekali dengan kamu. Kenapa sih kamu begitu? Ya, anak-anak terpojok sama anak tidak bisa berkata apa-apa. Ya? Karena dia merasa bersalah, dibuat merasa bersalah. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu seperti ini? Iya, maksud dia merasa bersalah. Anak terpojok, ya? Sebagai manajer bagaimana? Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan, ya, diperlukan kembali posisi. Namun bila kita ingin menjadikan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita tidak perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadi murid kita sebagai seorang manajer dan diri sendiri. Misalnya apa yang kita terjadi kembali ke keyakinan kelas. Apa yang telah kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa yang telah kamu yakini? Jika kamu meyakini, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi ada dialog kolaborasi antara guru dan murid. Jadi murid diberi kebebasan untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu. Jadi kalau jadi kalau begitu dari penjelasannya, kira-kira menurut Bapak, Ibu, posisi kontrol guru yang paling bagus mana kita memiliki? Sebagai manajer. Maksud itu kita manajer. Tentu kita mengharapkan sebagai guru sebagai manajer. Lanjut Ibu. Oke. Ya, lanjut saja. Segitiga restitusi. Lanjut. Segitiga restitusi. Materi terakhir Bapak Ibu. Restitusi apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang dibuat. Jadi restitusi itu merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi. Jadi dibangun itu kesadaran diri anak-anak, membangun kesadaran diri anak-anak tanpa dipaksa, tanpa disuruh. Lanjut saja. Tahapan dalam restitusi. Nah ini segitiga restitusi. Itu saya maksud ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi. Bagaimana membangun kesadaran anak-anak. Yang pertama, menstabilkan validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Bagaimana prakteknya Bapak Ibu? Bagaimana prakteknya? Misalnya, langkah pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, nah ini nanti ada demonstrasi ya. Jadi bagaimana prakteknya restitusi. Misalnya ketika ada masalah, punya masalah, yang pertama kita lakukan adalah
menstabilkan identitas. Karena ada anak sedang emosi, sedang marah kita hadapi. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Apa tujuannya? Untuk mengubah identitas yang gagal dan melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalnya kita berkata-kata seperti anak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kalau dia sedang emosi, dia bisa reda gitu. Distabilkan dulu identitasnya. Saya juga pernah berbuat kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi, bukan saya mencari siapa yang salah. Misalnya ada dua orang yang berhadapan, saya tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, itu. Jadi maksudnya distabilkan identitasnya dulu. Distabilkan. Dia bukan merasa orang tersalah. Dia langsung bilang, wah kamu ini betul-betul kamu setiap hari bertengkar. Nah seperti itu. Itu berarti anak sudah merasa bersalah kan? Menjadi stabilkan identitasnya. Ketika ada bermasalah, ditanya dulu, oh iya tidak apa-apa. Ini wajar itu kalau kita sebagai manusia membuat kesalahan. Terus, itu namanya menstabilkan identitas. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita setelah anak-anak sudah stabil misalnya, kita langkah selanjutnya dari validasi tindakan yang salah. Oh iya, tapi kamu pasti punya alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. Ditanyakan alasannya. Nah kan sudah stabil, berarti dia sudah bisa terbuka. Oh iya Pak, saya melakukan itu karena ini Pak. Tadi saya diejek misalnya, saya tidak sengaja langsung mendorong seperti itu contohnya. Itu menanyakan alasannya, apa alasannya untuk melakukan seperti itu. Oke? Setelah kita tahu alasannya, pasti kita tahu kebutuhan dasarnya. Ada yang ingin dipenuhi kan? Tadi kebutuhan dasarnya ada yang ingin dipenuhi dari perilakunya itu. Misalnya ada anak sering keluar tadi masuk keluar WC, padahal dia benci. Padahal kalau enggak ini. Kalau dia keluar, anak-anak teman-temannya selalu ketawa. Setiap keluar ketawa ditunjuk lagi. Dia pergi lagi. Sebentar keluar seperti temannya ketawa. Dia ternyata ditelusuri gurunya. Kenapa kamu tadi begitu? Iya Pak, saya merasa senang kalau teman-teman saya tertawa sama saya. Berarti dia butuh kasih sayang. Maka perlakuan kita itu harus bagaimana mendapatkan dia kasih sayang. Jadi sini restitusi ini tentu ditanyakan, oh mungkin dia boleh seperti kamu, wajar saya kamu melakukan seperti itu, tapi mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa kulakukan supaya teman-teman senang gitu. Kan seperti itu. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah itu kita menanyakan keyakinan. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita sudah sepakati bersama? Saya coba tadi itu saya tidak menghargai ibu karena saya semester belajar sering keluar masuk kelas. Berarti dia sudah menyadari keyakinan kelas kita, kembali ke keyakinan kelas. Makanya kita mengadakan restitusi ini kembali lagi ke keyakinan kelas. Jadi materi kita berkaitan satu dengan lain. Jadi setelah dia itu keyakinan kelasnya, kita tanyakan. Nah jadi kira-kira bisa kita perbaiki masalah ini. Apa yang kita lakukan ke depan supaya ini bisa lebih baik dari ke depan. Dia cari solusinya. Oh iya Bu, insya Allah ke depan saya akan tidak begitu lagi, tidak keluar masuk kelas lagi tanpa minta izin misalnya. Contoh. Ya seperti itu. Jadi anak-anak dia menawarkan kita solusi dari masalahnya sendiri. Ini tujuan restitusi adalah anak-anak bisa menemukan solusinya sendiri dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Seperti itu. Mungkin ini teori seperti itu, tapi dalam praktek mungkin banyak kendala-kendala kita hadapi. Apalagi murid-murid yang bermacam-macam kan, pasti. Tapi ini harapannya ke depan kalau kita bisa laksanakan ini, alhamdulillah. Kita coba terus, insya Allah akan kita berhasil menerapkan sedikit restitusi di sekolah kita. Nilai-nilai sehingga perilaku itu yang kita tanamkan, nilai-nilai positif yang kita sudah sepakati bersama, kita bisa laksanakan dengan kesadaran sendiri. Tidak ada lagi istilah bilang itu hukuman dan penghargaan. Jadi anak berperilaku sudah tidak menghindari hukuman, tidak mengharapkan imbalan atau penghargaan. Jadi mereka melakukan sesuatu atas kesadaran mereka sendiri. Itu yang mau kita bangun. Itu yang kita mau, arahnya ke sana. Anak-anak dengan sadar sendiri melakukan perbuatan yang baik. Seperti itu Bapak Ibu.
Ada mungkin yang perlu ditanggapi? Apa ada komentar Bapak Ibu? Atau kita langsung praktekkan segitiga restitusi? Oh iya, nanti kita praktekkan segitiga restitusi. Kita lebih mendalam tentang segitiga restitusi, karena mungkin dalam prakteknya tidak semudah itu melaksanakan seperti itu Bapak Ibu. Butuh proses supaya kita bisa berbuat seperti itu. Dan kita juga pasti mengalami kendala-kendala dalam menerapkan disiplin positif di sebuah kita. Dan yang penting adalah yang perlu kita utamakan dahulu adalah perubahan mindset kita, perubahan paradigma berpikir kita. Karena kita selalu berpikir, oh ini begitu dulu, bagus, sudah bagus yang dulu. Kita tidak ada perubahan kita laksanakan. Mungkin seperti itu. Sekarang masuk sesi tanya jawab dulu Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau tanggapan? Jadi kesimpulan materi hari ini Pak, bahwa muaranya disiplin positif itu keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu pada akhirnya kita laksanakan restitusi. Mudah-mudahan kita bisa duduk bersama nanti untuk melaksanakan disiplin positif di Sudirman 4. Terima kasih. Jadi bagaimana tanggapan Tak? Apa perlu penghargaan ke siswa nanti supaya semangat wali-wali kelas? Ada yang tidak, ada yang melaksanakan. Terima kasih. Tentang penghargaan bebas bermanuver, karena itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Nadia Pak. Jadi dalam penghargaan itu sebenarnya ada pengaruhnya sih, ada motivasi yang dapatkan di situ dari penghargaan. Tapi kita juga harus menilai, guru-guru harus tahu juga apa dampak dari penghargaan itu. Apakah dampaknya jangka panjang atau dampaknya jangka pendek? Karena memberikan penghargaan itu sifatnya sebenarnya sementara. Bahkan mungkin bisa ada yang tersakiti dengan penghargaan itu, ada yang tersakiti. Ya, itu. Ya, ada yang tersakiti. Karena penilaian mungkin tidak objektif seperti itu. Ya, makanya kalau kita lihat pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa semua anak itu punya kelebihan, punya bakat, punya potensi masing-masing, kelebihan masing-masing. Dari anak yang satu beda kelebihannya dengan anak yang lain. Sehingga kita tidak boleh menjustis anak ini lebih pintar dari ini, karena mungkin ada kelebihannya yang lain daripada yang ini. Sehingga tidak ada lagi peringkingan. Anak-anak makanya di rapor deskripsi saja, oh yang ini kelebihannya ini kelebihannya ini, yang juga itu kelebihannya. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan satu anak. Jangan sampai ada diskriminasi dan tidak diharapkan diskriminasi. Karena bisa berdampak sangat fatal ketika anak-anak dibeda-bedakan antara satu yang lain. Misalnya ini dapat juara ranking kelas, padahal merasa juga bisa kok. Saya merasa rajin dia belajar, masa tidak bisa ranking juga. Apalagi kalau penilaiannya objektif begitu, subjektif ya. Mungkin ada merasa tersakiti seperti itu. Jadi kita memberikan penghargaan itu mesti semua anak harus dihargai. Semua anak harus dihargai tanpa membeda-bedakan satu yang lain. Iya, tidak boleh satu dihargai yang lain tidak. Itu namanya diskriminasi. Kalau kita memberi penghargaan, kasih penghargaan semua apresiasi supaya merata seperti itu. Supaya tidak ada yang kecewa. Sebenarnya dikasih, tapi dikasih semua. Ya, jangan dibeda-bedakan. Si A adanya di sini, ya prestasinya dia di sini. Si B misalnya, oh dia suka main bola. Oh banyak di kelas besar. Semua anak punya potensi Bapak Ibu. Semua anak. Apalagi kita kan sering terjadi di SD tidak ranking ternyata menjadi orang sukses Bapak Ibu. Di sekolah tidak ranking, tidak jual, tapi ternyata di hidup selanjutnya dia akan berhasil, sukses dari orang yang ranking. Dan memang kita tidak bisa menjustis anak itu pintar atau bodoh seperti itu. Semua punya kelebihan, tidak boleh beda-bedakan. Tugas kita sebagai guru hanya menuntun tumbuh kembangnya anak-anak sesuai dengan potensinya masing-masing. Seperti itu. Tidak mendiskriminasi anak-anak. Intinya tidak boleh diskriminasi terhadap anak. Itu. Ya.
Iya, penghargaannya misalnya, ya, karena hanya sesaat itu. Iya. Karena ada 9 lebih wali kelas, makanya kita harus sepakat dikasih atau tidak, karena ada orang tua bilang, "Bu, anakku di sini." Iya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga apa yang telah kita laksanakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.